Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian membaca buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salafi Ashabil Hadis. Kita akan membaca halaman yang ke-7 tentang Adzabul Qabr. Beberapa poin yang disebutkan oleh penulis dalam buku ini adalah hal yang menjadi titik sengketa antara ahlu sunnah dengan kelompok selain ahlu sunnah. Termasuk diantaranya adalah dalam masalah apakah azab kubur itu ada ataukah tidak. Terjadi sengketa, ada perbedaan antara Mu'tazilah dengan ahlu sunnah. Karena bagi Mu'tazilah, keberadaan azab kubur itu tidak masuk akal. Dengan sempitnya kuburan dan seterusnya, nggak mungkin di situ ada azab kubur. Maka bantahan logikanya adalah yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Satu ya. Dan kuburan dengan alam kubur sama atau beda? Beda. Sehingga kita berbicara berkaitan dengan azab kubur yang itu berada di alam kubur dan bukan berbicara tentang kuburan. Alasan yang kedua adalah berkaitan dengan status hadis. Bahwa hadis yang menyebutkan tentang azab kubur adalah hadis ahad. Lalu mereka punya kaidah bahwa hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa diterima. Hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa diterima. Ini kaidah mereka. Maka jawabannya adalah bahwa hadis ahad dalam masalah akidah bisa diterima. Sedangkan prinsip yang mengatakan bahwa hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa diterima, itu tidak punya dalil. Dalilmu mana? Kalau ada hadisnya ahad atau bukan? Kan gitu ya? Paham di sini? Dia punya akidah, hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa diterima. Itu akidah atau bukan? Akidah. Salah satu di antara prinsip akidah mereka adalah hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa diterima. Sudah? Pertanyaan kita, akidah kamu seperti ini dasarnya apa? Hadis. Baik. Hadisnya ahad atau bukan? Ahad. Ya sudah. Berarti akidah kamu tidak bisa diterima karena akidah kamu menggunakan apa? Dasar hadis ahad. Baik. Dan yang lebih tepat bahwa hadis ahad itu tidak mempengaruhi atau tidak berkaitan dengan masalah sah dan tidaknya. Hadis ahad maupun mutawatir itu bukan pembahasan berkaitan dengan masalah sah dan tidaknya hadis. Namun hadis ahad dan mutawatir adalah pembagian berkaitan dengan jumlah perawi. Bukan berkaitan dengan masalah sah dan tidaknya sebuah berita. Kalau ada 100 orang, semuanya pendusta. Lalu dia berbicara dengan seragam dan kompak bahwa pembunuh orang ini adalah si A. Si E, deng, bukan si A ya. Pembunuh orang ini adalah si E. Dan itu jumlahnya ratusan orang yang mengatakan seperti itu. Tapi dengan kompak mengatakan pembunuhnya orang ini adalah si E. Tapi karena semuanya pendusta, diterima atau tidak? Itu mutawatir. Mutawatir. Tapi karena semuanya pendusta, tidak bisa diterima. Namun seorang ulama yang thiqah, terpercaya, dalam hidupnya tidak pernah terekam jejak berdusta. Ketika beliau bicara sendirian, meskipun tidak ada yang lain, orang ini dipercaya. Nabi Muhammad SAW sendirian.
Dan tidak ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, Anda dibersamai oleh siapa? Saksi Anda berapa orang? Kalau Anda sendirian, maka ini khobar ahad. Kami tidak mau menerima. Bubar dunia. Jadi. Baik. Makanya keberadaan ahad, pembagian ahad dan mutawatir, sekali lagi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah validitas hadis. Sehingga mereka yang belajar mustalah hadis, dia bisa memahami pembagian hadis menjadi ahad dan mutawatir, itu tidak ada kaitannya dengan masalah validitas hadis. Bisa jadi ahad tapi valid, bisa jadi mutawatir tapi tidak valid. Dan ada banyak kalimat mutawatir tapi tidak valid. Mutawatir yang dimaksud adalah umum di masyarakat, tapi itu bukan sabda Nabi SAW. Hubbul watan minal iman. Itu umum di masyarakat. Sehingga banyak orang mengatakan hubbul watan minal iman. Sampai ketika sa'i saja ini dijadikan sebagai dzikir waktu sa'i. Kan ada itu ya. Jamaah menjadikan kalimat ini sebagai dzikir waktu sa'i. Hubbul watan minal iman. Anggaplah itu kalimat mutawatir. Banyak orang yang kenal. Tapi para ulama ahli hadis sepakat kalimat ini maudhu, bukan sabda Nabi SAW. Adalah kalimat palsu yang bukan sabda Nabi SAW. Sehingga ada mutawatir tapi dia maudhu. Ada ahad tapi dia sahih. Maka mutawatir dan ahad itu tidak berkaitan dengan masalah penilaian keabsahan dan validitas sebuah hadis. Sekarang kita akan baca hadis atau penjelasan penulis di pertanyaan yang ke-9. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al at-tasi' hal adzabul qabri sabit? Al-jawab, na'am. Adzabul qabri sabitun ruhan wa jasadan. Qala subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Surah Ghafir, al-ayah as-sadisah wa arba'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa ahaditsu 'adzabil qabri mutawatirah. Kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahlil hadis ka Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Suyuti wal Qastolani wal Albani wa ghairihim. Pertanyaan yang ke-9. Hal azabul qabri thabit? Apakah azab kubur itu benar adanya? Apakah azab kubur itu benar adanya? Jawabannya na'am. Betul. Azab kubur benar adanya. Dan dialami oleh ruh dan jasad. Azab kubur benar adanya. Dialami oleh ruh dan jasad. Azab kubur dialami oleh ruh jelas. Karena ruh ini yang lebih inti. Dia diazab. Jika jasad diazab sementara ruhnya tidak ada, maka fungsi azab tidak berlaku. Karena yang lebih inti adalah ruhnya. Kemudian bagaimana dengan azab kubur yang menimpa pada jasad? Apa dalilnya kalau azab kubur juga menimpa pada jasad? Di sini penulis tidak menyebutkan dalil secara spesifik mengenai pernyataan beliau bahwa azab kubur menimpa jasad. Namun disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bercerita tentang perjalanan ruh dari mulai dicabut sampai dikembalikan lagi ke jasadnya. Lalu datang dua malaikat, kemudian terjadilah apa yang terjadi, dan salah satu di antara cuplikan hadis
yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW bersabda, "Tsumma duyyika qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu." Lalu kuburan orang ini disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya itu berserakan. Sampai tulang-tulang rusuknya berserakan. Tulang rusuk tertata rapi dalam jasad seorang hamba. Dan saat kuburan itu disempitkan, disebutkan dalam riwayat itu, hatta takhtalifa bihi adla'uhu. Sampai tulang-tulang rusuknya berserakan. Dan tentu saja tulang-tulang yang lain juga ikut berserakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada orang ini dengan cara disempitkan kuburannya. Apakah itu bisa disaksikan oleh manusia? Tidak bisa. Yang jelas azab ini juga menimpa fisiknya. Meskipun terkadang sebagian dari peristiwa ini ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang masih hidup. Sehingga saat menggali dia melihat ada bekas-bekas darah. Saat menggali dia melihat kadang jenazahnya kosong dan seterusnya. Ditampakkan sebagian oleh Allah, tapi yang lain tidak ditampakkan. Sehingga kita imani semuanya bahwa ini adalah hal yang nyata adanya dan azab itu menimpa roh dan jasadnya. Kemudian dalil tentang keberadaan azab kubur. Dalam Al-Quran adalah firman Allah di surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka setiap siang dan malam, setiap pagi dan sore. Ghuduwan setiap pagi, wa 'ashiyyan dan setiap sore. Artinya setiap hari, sepanjang hari neraka ditampakkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Karena konteks ayat ini berbicara dan bercerita tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu, dan ketika terjadi kiamat Allah perintahkan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun, masukkanlah pengikut Fir'aun ke azab yang paling kejam, azab yang paling menyakitkan. Sehingga di bagian awal ayat makna neraka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan sore, ini terjadi di mana? Terjadi di mana? Di alam kubur. Karena di lanjutan ayat, wa yauma taqumus sa'atu. Allah Ta'ala berfirman, dan kelak ketika terjadi kiamat. Kelak ketika terjadi kiamat. Sehingga kalimat yang pertama ini menunjukkan bahwa kejadiannya adalah di alam kubur. Maka ini mengisyaratkan, ayat ini mengisyaratkan tentang keberadaan azab kubur dalam bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan berupa neraka kepada penghuni kubur yang kafir. Lalu ada sebagian yang beralasan begini. Disebutkan di surat Yasin, pada waktu orang kafir itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir mengatakan bagaimana? Qala man ba'athana min marqadina hadza. Qala man ba'athana min marqadina. Di situ ada wakaf sakta. Qala man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini merupakan apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan benarlah Al-Mursalun, para rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa orang ini ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dia merasa seperti bangun tidur.
Kemudian dia melihat kejadian-kejadian aneh di hari kiamat. Inikah yang dulu disebutkan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh para rasul? Berarti apa yang mereka sampaikan benar. Berarti seolah-olah menunjukkan mereka tidak mengalami apapun ketika di alam kubur. Maka jawabannya, wallahu a'lam, yang dimaksud bahwa orang kafir ketika dibangkitkan, lalu mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya adalah sejalan dengan hadis Al-Bara' bin Azib yang tadi kita baca. Orang kafir pada saat ditampakkan hukuman di neraka besok, maka bagi dia hukuman di alam kubur ini nggak ada apa-apanya. Bagi dia hukuman di alam kubur ini nggak ada apa-apanya. Sehingga begitu terjadi kiamat, dia merasa kok singkat sekali. Kematian ini kok cepat sekali. Maka mereka merasa bahwa saat dibangkitkan itu seperti bangun. Digambarkan oleh Allah seperti orang yang bangun tidur. Sehingga dia mengatakan, "Man ba'atsana min marqadina? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Dan bukan berarti bahwa dalam ayat ini menunjukkan tidak ada azab kubur. Karena azab kubur dibandingkan dengan azab di neraka, nggak ada apa-apanya. Makanya permintaan orang kafir ketika di alam kubur apa? Apa permintaan orang kafir ketika di alam kubur? Rabbi la taqumis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Mereka minta kepada Allah agar kiamat tidak terjadi. Karena mereka tahu besarnya azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir ketika di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis berikutnya atau dalil berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca kalimat yang isinya permohonan perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau beliau berlindung dari azab kubur, mungkin enggak azab kubur enggak ada? Enggak mungkin. Sehingga beliau ajarkan doa ini memohon perlindungan dari azab kubur, enggak mungkin azab kubur tidak ada. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari ujian al-masihid dajjal. Fitnah kehidupan dan kematian adalah semua ujian yang dialami oleh seorang hamba. Dan fitnah kehidupan selama dia hidup. Fitnah kematian, yang dimaksud dengan fitnah kematian di sini adalah su'alul malakain fi qabrihi. Pertanyaan malaikat ketika dia berada di kuburan. Yang itu disebut sebagai fitnatul mamat. Fitnah kematian. Yaitu pertanyaan malaikat ketika di alam kubur. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi Mu'tazilah dan mereka yang mengikuti prinsipnya Mu'tazilah, mereka mensahihkan hadis ini dan mempraktekannya. Sehingga ketika Mu'tazilah itu salat, baca doa ini. Ketika dia salat, mereka juga membaca doa ini. Karena doa ini apa? Sahih riwayat Bukhari Muslim. Namun kata mereka, ini kami sahihkan karena berkaitan dengan amal. Karena berkaitan dengan amal. Doa itu berkaitan dengan masalah amal. Meskipun riwayatnya ahad, tapi karena berkaitan dengan amal, dipraktekan. Tapi dalam amalan itu bermuatan akidah. Maka yang dipakai adalah amalnya, muatan akidahnya ditolak. Kira-kira nyambung? Susah untuk dimasukkan. Karena mereka punya prinsip tadi, pokoknya hadis ahad dalam masalah akidah nggak boleh
dipakai. Nah, ketika ada hadis ahad dalam masalah amaliyah bermuatan akidah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, dipraktikkan dalam amal, muatan akidahnya nggak dipakai. Sehingga prinsip yang menyimpang itu pasti akan saling berbenturan. Tayyib. Sekarang di sini Dajjal disebut Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masih. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Karena kenapa? Dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Berarti gelar Al-Masih itu bukan gelar kehormatan. Karena juga dipakai untuk penjahat seperti Dajjal. Lalu apa makna Al-Masih? Memang ada dua makna. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Al-Masih mengikuti wazan Al-Fa'il. Dan kata yang mengikuti wazan Al-Fa'il itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Kata yang mengikuti wazan al-fa'il itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Kalau bermakna fa'il jadinya al-masih. Al-masih yang mengusap. Fa'il itu artinya apa? Pelaku. Al-masih artinya yang mengusap. Dan itulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena beliau menyembuhkan orang sakit dengan cara mengusap. Maka beliau disebut Al-Masih bin Maryam. Beliau orang yang mengusap dan dengan usapan itu beliau menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Masih juga bisa bermakna maf'ul. Jadinya al-mamsuh. Al-Masih bermakna maf'ul, jadinya apa? Al-mamsuh. Kalau dia bermakna maf'ul, al-mamsuh artinya yang diusap. Artinya yang diusap. Dan itulah Dajjal. Karena mukanya datar sebelah. Mukanya itu datar sebelah. Dia mukanya seperti diusap. Sehingga buta sebelah dan mukanya mamsuhun. Mukanya itu seperti terusap sehingga datar. Kita kan ada cekungan ya. Ada gundukan, kadang rodok tembem ya. Ini apa namanya? Simpanan makanan ya. Ya, pipi ini rodok tembem, ada yang cekung matanya dan seterusnya. Ini kita normal. Dajjal itu datar sebelah, seperti orang yang terusap. Maka dia disebut sebagai Al-Masih Dajjal bimakna al-mamsuh Dajjal, makhluk yang terusap mukanya yaitu Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis tentang azab kubur adalah hadis mutawatir. Mutawatir makna. Bukan mutawatir lafaz. Karena mutawatir lafaz itu tidak masuk hadis tentang azab kubur. Makanya jadi bahan perdebatan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Sehingga mutawatir di sini maksudnya adalah mutawatir makna. Mutawatir makna itu maksudnya gini. Dalam redaksi A menyebutkan azab kubur, tapi redaksi A ini ahad. Di riwayat yang kedua, riwayat B menyebutkan juga azab kubur dengan redaksi yang berbeda, ahad juga. Di riwayat C menyebutkan azab kubur, redaksi yang ketiga beda dengan redaksi pertama dan kedua. Ini juga ahad. Ahad, tapi semuanya semakna.
Semuanya menyebutkan tentang keberadaan azab kubur. Maka seperti ini disebut dengan mutawatir maknawi. Paham insyaallah? Baik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh banyak ulama ahli hadis. Nassa artinya apa nassa? Nassa. Coba dilihat di buku. Kama nassa ala dzalika. Nassa artinya menegaskan. Sebagaimana menegaskan ala dzalika, hal itu ghairu wahidin, lebih dari satu, min ahlil hadis, di kalangan ahli hadis. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, As-Suyuti, Al-Qastalani, ulama ahli hadis Al-Qastalani, Al-Albani, dan yang lainnya. Tayyib. Insyaallah tidak berat bagi kita untuk mengimani keberadaan azab kubur, sebagaimana kita juga mengimani keberadaan nikmat kubur. Dan mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur itu bagian dari iman kepada hari akhir. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ke-10 tentang keberadaan dua malaikat yang akan bertanya di alam kubur. As-su'al al-ashiru. Hal nu'minu bisu'alil malakaini fil qabr? Al-jawab, na'am, nu'minu bihima. Qala subhanahu wa ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Surah Ibrahim al-ayah as-sabi'ah wa isrin. Qala sallallahu alaihi wasallam idza qubiral mayyitu wa fi riwayatin ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkara wal akhiran nakir. Hasan rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Abi Asim kama fi sahihah lil Albani wa ahaditsu as-su'alil malakaini mutawatirah kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahli al-hadisi kal Imam Asy-Syaukani wa Ibnu Baz wal Albani wa ghairihim. Pertanyaan yang ke-10. Apakah kita wajib untuk mengimani pertanyaan dua malaikat di alam kubur? Hal nu'minu, apakah kita mengimani? Bisu'al. Su'al artinya apa? Pertanyaan. Al-malakain, dua malaikat. Fil qabri, di alam kubur. Malaikatun, itu bentuk jamak atau mufrad? Malaikatun. Bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Kata mufradnya apa? Malakun. Dalam bahasa Arab, kata mufradnya malaikat adalah malakun. Satu malaikat. Dua malaikat, malakani. Banyak malaikat, malaikatun. Apakah kita beriman kepada dua malaikat fil qabri yang bertanya di alam kubur? Naam, jawabannya betul. Nu'minu bihima. Kita mengimani keberadaan dua malaikat ini. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yuthabbitullah,
Allah menguatkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan jawaban yang sabit, yang kuat, yang kokoh. Karena jawaban di alam kubur tidak boleh ragu. Sehingga harus dengan jawaban yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis terkait pertanyaan dua malaikat. Apabila orang munafik ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, mal kitabul ladzi ursila fika. Maka orang munafik ini mengatakan, la adri. Yaqulun nas, thumma qultuhu kama qalu. Ketika ditanya, dia bilang, siapa Robmu, siapa nabimu, apa kitab yang diturunkan kepadamu, mal kitabul ladzi unzila fika. Dia jawabnya, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Cuman orang bilang kayak gini, saya ikut-ikutan. Ini jawabannya orang munafik. Di dunia, ketika orang menjawab tidak tahu, disalahkan tidak? Disalahkan atau tidak? Tidak. Kecuali kalau ujian ya. Ujian, pilihan jawaban A, B, C, D, E, dia membuat satu kolom. F, tidak tahu. Sehingga tidak boleh tidak tahu. Maka orang jawab tidak tahu, tidak diterima. Maka jawabannya ketika tidak tahu sama dengan tidak mengimani. Tidak tahu itu sama dengan tidak mengimani. Sebab sesuatu yang sudah sangat jelas, seorang mukmin harus mengimaninya dengan tegas, agar nanti dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan tegas. Dan tidak boleh ragu. Makanya iman itu tidak boleh ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yaumil akhiri thumma lam yartabu. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia tidak ragu. Kalau masih ragu, bisa jadi nanti jawabannya tidak tahu. Nah, jawaban yang tegas itulah yang disebut dengan al-qaulus tsabit. Jawaban yang tegas itu disebut dengan al-qaulus tsabit. Al-qaulus tsabit fid dunya, yaitu iman yang tegas ketika di dunia. Maka dia tidak ragu untuk menjadi seorang mukmin. Enggak maju mundur, bukan tipe orang yang wait and see, ya. Sebentar dulu. Ini trial and error, ya. Jadi iman tapi coba-coba. Tidak boleh. Wa fil akhirah, dan jawaban tegas di akhirat. Saat dia ditanya oleh malaikat, dia bisa menjawab dengan tegas. Karena pengaruh imannya yang kuat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga pelajarannya dari ayat ini adalah dalam masalah iman ketika di dunia, kita wajib mengimaninya dengan sangat yakin, tegas, dan ketika di akhirat Allah berikan balasan, orang itu bisa menjawab dengan tegas. Dan ahlud dunya, orang yang terlalu cinta kepada dunia, itu rata-rata imannya lemah. Imannya lemah, sehingga dia itu kadang banyak enggak merasa begitu yakin. Saya kok enggak yakin akan ada balasan kayak gini. Saya enggak yakin akan ada balasan seperti ini dan seterusnya. Meskipun bisa jadi dia mukmin. Sehingga ada di antara mereka yang punya prinsip begini, ya. Kamu beriman enggak dengan adanya surga? Dia bilang, kalaupun saya beriman tuh saya enggak rugi. Sehingga nanti kalau memang surga itu ada, saya berhak untuk mendapatkannya mau saya beriman.
Dan kalaupun surga nggak ada, apa ruginya di dunia ketika beriman dengan surga? Ini sudah mukmin belum? Ragu dia. Ragu. Orang ini ragu. Sehingga ada orang yang dia ragu dengan janji Allah di akhirat. Karena kan dia nggak punya bukti dalam bentuk yang bisa dilihat, yang bisa ditonton, ya. Maka dia ragu. Sehingga dia mengatakan, kalaupun saya beriman saya tidak rugi, kalaupun saya tidak beriman, saya beriman nanti saya dapat untung, ya. Kalau saya beriman saya untung, dapat surga. Kalaupun saya nggak beriman saya nggak rugi. Kalaupun surga itu tidak ada saya nggak rugi. Karena mengimani surga bagi dia ada dapat, kalaupun tidak ada ya sudah. Berarti kan kejadian masa lalu karena dia mengimani di masa lalu yang nggak ada hasilnya sama sekali selesai, nggak pakai modal. Beriman tentang adanya surga pakai modal enggak? Berapa harganya? Enggak pakai modal. Orang seperti ini belum yakin dengan imannya. Tayyib. Nah, kemudian Nabi SAW seusai memakamkan mayit, maka beliau meminta kepada para sahabat, apa yang beliau minta? Apa yang beliau minta? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tatsbit. Istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan untuk saudaramu ini. Wasalu lahu at-tatsbit, dan mintalah kepada Allah agar dia diberi kekuatan at-tatsbit, kekuatan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Maka selesai memakamkan, kita mendoakan mayit dengan kalimat Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu bil qaulis tsabit. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu bil qauli as-sabit. Seperti di ayat ini, al-qaulus sabit. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu bil qaulis sabit. Hafal insyaallah? Nah. Coba diulang. Allahumma ghfir lahu. Ya, makanya pakai masker ya, biar enggak kelihatan salahnya. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu bil qaulis sabit. Ya Allah, ampunilah dia dan kuatkan dia dengan al-qaulus sabit, dengan ucapan yang kokoh. Dan itu merupakan petunjuk Allah. Sehingga anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, Allah berikan dia kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Baik. Seperti apa malaikat itu? Coba kita baca hadis di bawah ini. Dalam hadis yang statusnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyitu." Kalau mau dikoreksi harokatnya, "Idza qubira al mayyitu." Di situ tertulis al mayyati, ya. Tertulis mayyati. Yang betul al mayyitu. Idza qubiral mayyitu. Wa fi riwayatin ahadukum. Apabila mayit dimakamkan. Dalam riwayat yang lain, apabila kalian dimakamkan. Atahu malakan. Atahu malakan. Akan datang dua malaikat. Aswadani azraqan. Berwarna hitam kebiruan. Berwarna hitam kebiruan. Aswadani azraqan. Berwarna hitam
dan berwarna biru. Wallahu alam, enggak tahu warna itu di mananya, apakah matanya ataukah badannya. Yang jelas dua malaikat ini, kata Nabi SAW, keduanya berwarna hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima, yang satu namanya Munkar. Yuqalu li ahadihima, disebut untuk salah satunya. Maksudnya yang satu namanya Al-Munkar. Munkar. Coba saya terjemahkan teks dulu ya. Yuqalu artinya apa? Disebut. Yuqalu artinya disebut. Li ahadihima, untuk salah satunya. Kalau bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, salah satunya bernama Al-Munkar. Wal akhiri harusnya ya. Wal akhiri harokatnya diganti kasrah. An-Nakira. Yang satu bernama Munkar, yang kedua bernama Nakir. Sehingga di sini dalil tentang keberadaan malaikat Munkar Nakir. Waktu saya semester 2 di UGM ada pelajaran agama Islam ya. 2 SKS untuk 4 tahun kan. Betul. Beliau nggak ngulang ya. Lalu Pak dosen menyampaikan bahwa Munkar Nakir itu nggak benar adanya. Nggak benar adanya ya. Masa malaikat kok namanya Munkar? Sehingga nggak benar masuk malaikat jenenge Munkar. Nggak benar. Pokoknya beliau tidak mau mengimani tentang keberadaan Munkar dan Nakir. Akhirnya saya batalkan ngambil kuliah itu. Ya, semester 2 langsung ngambil kuliah lagi di semester 7. Pokoknya yang penting kan diambil kuliah itu ya. Semester 2 karena baru pertemuan pertama kok dosennya ngomong kayak gini ya sudah batal, mundur. Ganti dosen di semester 7. Baik. Jadi ada orang yang dia mengingkari keberadaan dua malaikat ini karena alasan namanya. Namanya aneh. Munkar. Padahal munkar itu sesuatu yang amar ma'ruf nahi munkar. Ingkarul munkar, sesuatu yang diingkari. Baik. Nama Munkar dan Nakir berdasarkan hadis ini, kalau kita sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan dan bisa diterima. Penjelasannya kenapa disebut Munkar? Karena malaikat ini asing. Malaikat pertama yang dijumpai oleh mayit di alam kubur adalah dua malaikat ini. Karena asingnya plus medeni, penampilannya apa Pak? Hitam, kebiruan. Penampilannya hitam, biru. Karena asingnya, maka disebutlah Munkar. Sebab sesuatu yang asing itu disebut dengan Munkar. Makanya dia diingkari. Diingkari oleh indera manusia. Karena apa yang dilihat ini sesuatu yang aneh. Sosok yang aneh. Yang kemudian nanti akan menanyai orang ini di alam kubur. Dalam posisi orang ini sendirian. Ditinggal pergi oleh saudaranya, kawan-kawannya. Dan dia mendengarkan suara sandal, telapak kaki orang-orang yang meninggalkannya. Datang dua malaikat ini. Sekarang Anda bisa bayangkan jika kita mengalami situasi seperti itu. Dalam kegelapan kuburan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan, Masya Allah, hamba tidak akan bisa
selamat. Kemudian didatangi oleh 2 malaikat yang sangat menakutkan dan dia sendirian. Sementara dia belum tentu bisa memberikan jawaban dengan tegas. Manusia dalam posisi takut, meskipun sudah tahu bisa jadi hilang ilmunya. Ya enggak Pak? Kenapa? Grogi. Itu padahal ketika hidup di dunia. Orang grogi itu apa yang sudah dia hafal, hilang. Ya. Misalnya di sini ya. Bapak misalnya hafal surat An-Naba amma yatasaalun. Tak suruh, coba berdiri baca. Masya Allah. Disaksikan oleh banyak temannya. Grogi itu. Ketika grogi, hilang. Sehingga orang ketika grogi, apa yang sudah dihafal bisa hilang. Maka kalau bukan pertolongan dari Allah, seorang mukmin tidak akan bisa mendapatkan jawaban dengan selamat ketika dia berada di alam kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim sebagaimana disebutkan dalam Silsilah As-Sahihah karya Al-Albani. Dan hadis berkaitan dengan pertanyaan 2 malaikat adalah hadis mutawatir kama nassa sebagaimana yang ditegaskan oleh lebih dari 1 ahli hadis seperti Asy-Syaukani, Ibnu Bas, Al-Albani dan yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian sedikit koreksi untuk pertemuan 2 pekan yang lalu. Saya menyebutkan Muhammad bin Gunaiman, itu keliru ya. Yang betul Juhaiman. Juhaiman bin Muhammad yang membaca Masjidil Haram. Dan kejadiannya sekitar tahun 70-an. Dan ada banyak sekali korban, terutama orang-orang Saudi asli yang berada di Masjidil Haram ketika itu dibunuh oleh dia. Tapi yang selain Saudi diminta untuk keluar. Dan itu disebabkan karena keyakinan menyimpang, dia menilai dan dia menganggap Imam Al-Mahdi sudah ada. Dan kadang orang mengalami situasi seperti ini naik turun. Ya. Di Indonesia sering diungkapkan dengan kalimat Satrio Piningit. Dan orang berharap ini akan muncul Ratu Adil di akhir zaman. Sampai ketika peristiwa pemilu tahun 98 ya. Peristiwa Indonesia ribut tahun 98. Banyak kan orang nulisi sebentar lagi Ratu Adil akan datang. Dan saya pernah melihat ada gambar Satrio Piningit. Nah, ditempel di tembok. Sehingga orang itu banyak mengharapkan kehadiran Imam Mahdi. Meskipun dengan versi yang berbeda-beda. Sebagai Muslim Ahlussunnah, kita mengimani beliau akan hadir. Kapan itu? Di akhir zaman. Namun sebelumnya akan ada ujian berat yang dialami oleh manusia dengan datangnya Dajjal. Dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan salah satu di antara makna berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal adalah diwafatkan sebelum datang Dajjal. Maka berbahagialah bagi mereka yang sudah meninggal dunia sebelum Dajjal muncul. Karena bisa jadi imannya lebih selamat, lebih utuh dibandingkan ketika dia mengalami hidup di saat munculnya Dajjal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustaz atas kajian pagi hari ini. Ada pertanyaan dari pemirsa NV Channel. Apakah jawaban atas pertanyaan di alam kubur bisa dipelajari saat di dunia, bisa dihafalkan sehingga bisa menjawab dengan tegas dan mantap? Apakah jawaban untuk pertanyaan di alam kubur bisa dipelajari di dunia? Sehingga bisa dijawab dengan tegas dan mantap. Jawabannya bisa. Kita belajar akidah tujuannya untuk
untuk itu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis buku Al-Usulul Tsalatsa. Usulul Tsalatsa, buku itu berbicara tentang apa? Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 poin ini merupakan pertanyaan utama di alam kubur. Sehingga seorang mukmin harus mempelajari iman kepada Allah, mempelajari tentang Islam, dan mempelajari tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bekal iman itulah dia bisa memberikan jawaban dengan tegas. Dan iman itu sumbernya ilmu. Iman itu sumbernya apa? Ilmu. Orang belajar menambah iman. Kalau dia nggak belajar, imannya nggak ada. Sehingga seperti tadi Pak, ada orang yang ragu dengan keberadaan mungkar nakir, ada orang yang ragu dengan keberadaan surga, ada orang yang ragu dengan keberadaan sungai di surga. Ragu dengan keberadaan itu karena dia belum belajar. Karena dia belum belajar. Masyarakat awam ya, yang ada di pelosok-pelosok kampung. Mereka yang sama sekali tidak pernah belajar agama. Ngertinya Islam itu ya Jumatan, mati, tahlilan. Dah itu dong. Lebih dari itu mereka nggak ngerti. Ngertinya pokoknya sholat, bodoh, apalagi kurban, mati, tahlilan. Itu toh, itulah Islam. Dalam gambaran mereka Islam ya itu. Sehingga mereka nggak ngerti tentang mizan itu. Tahu ndak Anda? Mizan itu apa ya Mas? Kok wonten mizan? Jare mijan itu apa? Teng mriki nggih mijon. Dia ndak ngerti. Karena dia nggak tahu tentang itu sebab dia tidak pernah mempelajarinya. Maka kita belajar tentang akidah. Kejadian-kejadian di hari kiamat. Tanda-tanda kiamat. Itu akan menambah iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Nabi SAW. Iman kita kepada hari akhir. Dan itulah proses tahap awal belajar. Agar seseorang bisa memiliki jawaban yang mantap ketika di hari kiamat. Wallahu a'lam. Berikutnya, adakah amalan khusus agar terhindar dari azab kubur? Apakah? Ada amalan khusus agar terhindar dari azab kubur? Apakah ada amalan khusus agar terhindar dari azab kubur? Amalan yang pertama adalah berdoa. Memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Amalan yang kedua adalah menghindari penyebab azab kubur. Begitu ya? Menghindari penyebab azab kubur. Di antara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah apa, Pak? Masalah kencing. Istanzihu minal baul. Berhati-hatilah dalam urusan kencing. Ojo ngawur ya. Angger nemu ban metu. Ini ngawur. Dan dia kadang tidak cebok, nyiprat kemana-mana. Santai. Istanzihu minal baul. Fa inna amata azabil qabri minal baul. Hati-hatilah dengan yang namanya kencing. Karena umumnya azab kubur itu sebabnya adalah kencing. Dan masyarakat yang awam, tidak ngerti aturan agama, yang namanya kencing itu ya sak-sak Pak. Waton ya. Urinoir itu kan kadang nggak cebok dia. Habis kencing di urinoir, sudah siram pencet, udah selesai tinggal. Tapi dia nggak cebok. Itu berbahaya. Padahal dipakai untuk sholat, celananya. Kecuali kalau dia nggak sholat. Dan itu juga bisa menjadi sumber azab yang lebih besar. Kemudian termasuk di antara penyebab azab kubur apa? An-namimah. Suka ngadu domba. Si fulan bilang kayak gini. Terus dia pindahkan berita itu ke orang lain. Kemarin loh fulan ngomong kayak gini. Lalu si A loro hati.
Kemudian dia ngomong. Terus disampaikan ke fulan. Beritanya. Saya jujur ya. Saya nggak nambah-nambahin, nggak saya kurangi. Apa yang saya sampaikan ini jujur. Tapi marakno ajur. Karena tujuan dia memindahkan berita dalam rangka merusak antara si A dengan fulan ini. Itulah namam. Kemudian makan riba. Ini juga diazab kubur ya. Dalam bentuk apa? Berenang di sungai darah. Kemudian apa lagi? Meninggalkan sholat. Dan aneka perbuatan yang disebutkan oleh Nabi SAW nantinya akan diazab di alam kubur. Nah, Apakah membaca surat Al-Mulk juga bisa menghindarkan dari azab kubur? ada riwayat yang menyebutkan itu, bahwa 30 ayat yang ketika dibaca maka akan menjadi pelindung bagi pembacanya dari azab kubur. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dari fadilah ini, namun banyak ulama menilainya sebagai hadis yang hasan, sehingga bisa kita jadikan sebagai dalil dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Karena dia adalah surat Al-Mani'ah, surat yang mencegah, maksudnya adalah mencegah dari azab kubur. Berkaitan dengan bersuci yang bisa menyebabkan mendapatkan azab kubur, bolehkah saya menggunakan tisu karena terkena stroke untuk bersuci setelah BAK? Bahwa bersuci itu tidak harus pakai air. Orang boleh bersuci dengan menggunakan media selain air. Namanya apa? Namanya istijmar. Bersuci dengan menggunakan media selain air disebut apa? Istijmar. Nah, metode istijmar dengan istinja nilainya sama. Nilainya sama. Sehingga kalau ada air dengan ada kerikil, orang boleh milih salah satu. Bukan persyaratan ya, bukan persyaratan. Beda dengan wudu dan tayamum. Orang nggak boleh tayamum kalau dia punya air. Istinja dan istijmar itu tidak pakai hierarki seperti ini. Kamu tidak boleh pakai selain air kalau masih ada air untuk bersuci. Kaidah ini nggak berlaku. Karena ini sifatnya pilihan. Mau pakai air silahkan, nggak pakai air silahkan. Sifatnya pilihan. Sehingga andaikan di sebuah toilet, orang tersedia air di situ ya, tersedia air. Tapi orang ini lebih milih pakai selain air. Boleh atau tidak? Boleh. Karena bukan syarat harus tidak ada air. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum baru boleh jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Kemudian syarat benda yang boleh dipakai untuk istijmar secara ringkas. Pertama, benda itu harus benda suci. Benda najis tidak boleh ya. Misalnya tai kucing kering itu tidak boleh dipakai untuk istijmar. Yang kedua, benda itu harus menyerap. Yang nggak bisa menyerap, tidak boleh. Kaca ini nggak bisa menyerap. Ini tidak boleh dipakai untuk istijmar. Godong gedang itu tidak bisa menyerap. Apalagi kolonjono ya. Karena tidak bisa menyerap, maka tidak bisa dipakai untuk istijmar. Yang ketiga, bukan makanan. Kalau makanan tidak boleh. Makanya zam-zam tidak boleh dipakai untuk bersuci. Boleh dipakai wudu tapi tidak boleh bersuci. Sebab zam-zam itu disebut oleh Nabi SAW, zam-zam ta'amu tu'min. Zam-zam itu makanan. Sehingga nggak boleh dipakai untuk bersuci. Misalnya pakai biskuit, itu tidak boleh ya. Roti kering itu tidak boleh. Berarti kalau seperti ini bendanya, kemudian satu lagi bukan benda yang mulia. Ada tulisan basmalah, waliyadzubillah, tidak boleh ya. Ini
tidak boleh dipakai untuk istijmar. Atau buku-buku, soean kertas. Di situ ada keterangan apa yang isinya ilmu, tidak boleh. Karena ini benda yang mulia. Berarti dari ketentuan ini tisu boleh tidak? Boleh. Dia bisa menyerap, bukan makanan, suci, dan bukan benda yang dimuliakan. Sehingga boleh dipakai untuk istijmar. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, saya dulu bukan seorang muslim dan alhamdulillah sekarang sudah muslim. Qadarullah ayah saya meninggal dalam kondisi bukan muslim. Saya meratapinya namun dengan meratap karena beliau meninggal dalam keadaan non muslim dan saya tidak bisa mendoakan beliau. Apakah saya berdosa meratapinya? Mungkin yang dimaksud menangisinya mungkin ya. Yang dimaksud meratap yang haram itu niyaha dengan al-buka itu dua hal yang berbeda ya. Nabi SAW ketika beliau menggendong cucunya yang meninggal dunia dalam posisi tersengal-sengal nafasnya. Menjelang meninggal dunia beliau apa? Nangis. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tabki, Anda menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna la nu'adzabu bihada. Kita tidak diazab karena tangisan. Walakin nu'adzabu bihada. Tapi kita diazab karena lisan. Boleh tunjuk lisannya. Sehingga meratap itu tidak sebatas nangis. Meratap adalah tangisan yang meraung-raung. Tangisan yang menyebabkan orang itu kadang nyobek-nyobek bajunya, gulung-gulung, rambutnya dibuat acak-acakan. Nah itu tangisan meratap. Nah tangisan meratap seperti ini hukumnya haram. Biasanya kalau ibu-ibu nggak kuat karena ditinggal mati oleh suaminya, terus nangisnya karo bengok-bengok, gulung-gulung, gerung-gerung, nah itu meratap. Yang ini hukumnya haram. Kenapa Pak meratap ke hukumnya haram? Karena menunjukkan dia itu tidak ridho dengan takdir Allah. Kematian ini bagian dari takdir Allah. Dan siapapun manusia pasti akan mengalami musibah. Di saat dia mengalami musibah, tidak boleh bagi dia meratap seperti itu yang menunjukkan kalau dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh meratap, boleh menangis tapi tidak boleh meratap. Sebatas Anda menangis silahkan. Dan ditinggal oleh ayahnya yang mati dalam kondisi non muslim, lalu beliau nangis karena akan berpisah selamanya. Yang mengalami situasi seperti ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Meskipun beliau seorang nabi dan nanti beliau akan dipisahkan dengan orang tuanya. Sehingga bukan Anda seorang. Karena itu selanjutnya adalah memiliki prinsip untuk istiqomah di atas jalan kebenaran. Dan semoga nanti bisa mati membawa iman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.